Ini sudah saya record. Selamat malam semua rekan mahasiswa yang saya sayangi ya. Salam sejahtera selalu. Semoga sehat selalu ya. Untuk Sylvia Anggraini, Luciana, Agil Nugroho, Tarik Ardi, Hendra Adi, baik pun Intan ya, bisa di on cam kan dulu. Selama 6 pertemuan ke depan, kita akan bersama-sama perkuliahan Zoom ya dengan dosen praktisi mengajar di kampus ya, yang dimana itu adalah program dari pemerintah supaya dengan tujuan mahasiswa kurang lebihnya tahu bahwa apa yang diberikan, materi yang diberikan di kampus itu kurang lebihnya akan dipakai atau diaplikasikan dalam kegiatan pekerjaan nantinya seperti itu. Baik Anda yang mungkin sudah bekerja atau memiliki aktivitas di luar kampus begitu ya, usaha ataupun profesional lain ya. Paling tidak nanti melalui pengalaman yang di-share oleh Bapak Hindrio Prabowo ya, beliau adalah eh, bekerja di bidang kontraktor ya. Jadi sehari-harinya beliau itu adalah site manager di suatu perusahaan gula terbesar di Asia Tenggara ya Pak ya. Ya, Bu, Nah, kabarnya seperti itu. lokasinya itu ada di Lamongan, Jawa Timur ya. Nah, beliau ini selain bekerja di perusahaan tersebut ya, di perusahaan gula, kalau Anda pernah menjumpai plastik ya, gula, ada tulisannya apa Pak? Gula, Ya, untuk sementara ini kita untuk pabrik gulaku. oh gulaku ya. Jadi gulaku itu yang memproduksi di perusahaan atau di pabrik gula tempat Bapak Indrio Prabowo bekerja secara profesional seperti itu ya. Jadi beliau ini yang membangun pabriknya. Begitu ya. Jadi Anda pasti nantinya ya melalui pengalaman beliau ini Anda bisa mengetahui bahwa di lingkungan pekerja ya, gambar digital itu sejauh mana sih, apalagi terkait dengan perencanaan suatu gambar kerja ya. Nah, realisasinya seperti apa gitu kan. Jadi supaya ada gambaran ke depannya. Nah, nanti untuk absen seperti biasa, ini kita akan melalui Zoom dulu. Selebihnya akan saya record dan saya konversikan dulu sebelum saya masukkan ke si akad ya. Tadi ada banyak sebenarnya mahasiswanya, kok ini menghilang lagi nih. Tadi lumayan loh, ini hilang nih. Saya screenshot dulu aja biar aman ya. Nah, minimal itu mahasiswa ada 10 nih. Ini malah dari 27 orang. Tapi memang ini Pak, untuk kelas malam ini banyak karyawannya ya. Jadi sebagian besar mahasiswa itu mereka aktif atau mereka ada kegiatan di luar kampus ya, di luar eh, apa nih, pendidikan formal. Jadi ada yang bekerja di suatu tempat, di kantor, di perusahaan, kemudian ada yang wirausaha, ada yang eh, kemarin itu dia usaha ini ternak ternak unggas seperti itu dan lain-lain. Jadi Ya, mahasiswa kami itu memang kreatif begitu Pak. Jadi nanti mohon untuk 6 kali pertemuan ke depan Anda Bapak Hindrio bisa berbagi atau share ilmu ya terkait dengan implementasi teknologi gambar digital di lingkungan kerja seperti itu. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan sambil saya screenshot ya untuk kegiatannya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Indrio. oke. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Seperti apa yang telah disampaikan Ibu Santi di awal tadi, pada pertemuan kali ini, di awal pertemuan kali ini, kita itu akan membahas eh,
media digital. Seperti yang telah tersampaikan oleh Bu Santi tersebut, media digital itu apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih gambar digital itu bisa digunakan atau bermanfaat di dalam pekerjaan kita? Karena di era-era sekarang ini kan gambar digital lebih menonjol dalam segala aspek dalam pekerjaan. Dalam bidang apapun, kita pasti akan membutuhkan yang namanya media digital. Tapi sebelumnya, di awal-awal ini, pertemuan ini saya akan menjelaskan dan menyamakan persepsi dulu, apa sih media digital itu. Mungkin secara garis besar mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah bisa membayangkan apa sih gambar digital itu yang era-era sekarang itu sudah banyak dapat kita lihat. Tapi belum tentu kita bisa mengartikan, bisa eh, menggunakan untuk apa saja sih gambar digital itu. Jadi di sini di awal saya coba untuk meng-sharekan sebentar. Eh, saya akan meng-sharekan hmm, sebentar ya. Ini. Oh. Bisa dibantu, Pak? Ya, bisa dulu Bu. Ini agak error ini saya karena Saya agak jauh di coba dari sini ya. ya. Nah, oke, terima kasih Bu Santi atas atas kerjasamanya dan bantuannya. Mohon maaf karena posisi saya itu agak di pelosok. Jadi posisi saya itu di tingkat kecamatan yang eh, jaraknya itu kan posisi pabrik itu posisinya ada di tengah-tengah antara Lamongan dan kota Jombang. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi kita mau 20 kilo, 30 kilo kita mau ke Lamongan, begitu pula 30-an kilo kita akan berada di Jombang. Jadi mohon maaf jika kondisi sinyal itu kadang-kadang karena memang sekelilingnya dari pabrik tersebut masih banyak apa ya banyak banyak lahan-lahan dari perhutani, jadi agak
agak apa? Agak tersendat untuk masalah sinyal. Oke, apa yang saya telah sampaikan di awal, ini yang kita lihat di layar, itu adalah yang kita bicarakan yaitu teknologi gambar digital. Teknologi gambar digital tersebut akan kita pelajari yang malam ini. Bisa Bu Santi itu. Nah, gambar digital tersebut mungkin sangat-sangat apa ya, sangat-sangat beken di era-era sekarang. Tapi pada mungkin kita mundur ke tahun sekitar sebelum tahun 2000, tahun 2000 ya. Sebelum tahun 2000 kita mungkin juga waktu kita eh, masih kelas SD ataupun TK, kita pasti akan mengenal namanya itu gambar manual. Jadi pada kesempatan malam ini yang pertama kali kita berjumpa, saya akan sepakat dulu dengan rekan-rekan mahasiswa, apa sih perbedaan antara gambar digital dengan gambar manual. Jadi gambar manual itu eh, yang setelah rekan-rekan mahasiswa lalui itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, mungkin masih mengalami gambar-gambar dari manual. Gambar-gambar manual itu gambar-gambar yang kita lakukan dengan goresan-goresan tangan kita tanpa alat-alat teknologi apapun. Itu gambar-gambar manual. Mungkin bisa dibantu Bu Santi. Uh, Gambar-gambar manual tersebut mungkin waktu kita kecil itu kan apa ya, kita akan menggambar sebuah lukisan pemandangan, gambar ikan, gambar rumah, itu adalah gambar-gambar yang manual yang kita lakukan. Jadi kita bisa mengartikan dari gambar-gambar tersebut, gambar itu adalah hasil pengaktualan dari curahan pikiran atau imajinasi yang divisualisasikan ke dalam bentuk dua dimensi lewat media yang bertujuan agar dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Gini ya, jadi mungkin waktu kita kecil itu kan kita uh, mau menggambar sebuah pemandangan. Ya, dengan tingkatan pola pikir seorang anak, waktu si anak melihat televisi, melihat majalah, atau diajak orang tuanya ke piknik lah, ke sebuah pegunungan. Si anak itu akan melihat sesuatu yang dia lihat dan kemudian dia akan merekam apa yang dia lihat. Setelah mungkin dia bepergian atau melihat apa yang dia rekam tersebut, dia mungkin akan pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu dia akan berusaha memvisualisasikan apa yang dia lihat. Oh, ada gunung, oh ada sawah, oh ada pohon, oh ada pak petani. Dia akan memvisualisasikan dalam lewat media. Nah, lewat media inilah yang bertujuan untuk dipahami orang lain dan dimengerti. Misalkan nih si anak ditanya sama, setelah berpergian ditanya sama teman-temannya, gimana setelah piknik? Oh, saya pergi ke pegunungan seperti ini. Dia mungkin bisa menjelaskan lewat gambar tersebut. Bagus loh kondisinya, banyak ini, banyak itu, banyak ada bebek juga.
dia akan melewat gambar-gambar tersebut dan itu akan diberikan kepada teman-temannya seumuran mereka agar teman-temannya itu bisa ikut merasakan, ya, merasakan apa yang si anak itu lihat. Paham ya rekan-rekan ya? Jadi gambar itu hanya sebuah media, media penghubung antara orang yang satu dengan orang yang lain. Entah itu media tersebut berisikan gambar apapun dan diberikan ke orang lain itu akan pasti akan bisa merasakan, bisa mengerti, bisa ikut apa ya, ikut menjiwai seakan-akan orang lain tersebut berada di kondisi apa yang uh, orang yang membuat gambar tersebut. Jadi fungsi dari media gambar itu seperti itu. Gitu nggih. Kemudian eh, bisa Bu Santi yang untuk poin keempat. Nah, sebelum kita pun eh, gambar manual itu bisa ter tercipta, bisa tervisualisasikan. Kita di sini juga mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melatih ya, melatih imajinasinya. Jadi menggunakan eh, otak kanannya. Otak kanan itu kan untuk hal-hal yang berbau seni, seperti menyanyi, seperti melukis, untuk menari. Semuanya kita akan memakai otak-otak kanan. Jadi mungkin dulu rekan-rekan mahasiswa pernah mengalami juga pembelajaran matematika, biologi, fisika. Jadi itu menggunakan otak kiri. Jadi otak kanan itu yang kadang-kadang untuk orang tua itu agak di apa ya, agak disepelekan. Orang tua mungkin lebih banyak menuntut ke penggunaan otak-otak kiri. Sehingga kita akan selalu dituntut untuk pandai matematika, untuk pandai fisika, mungkin pandai berbahasa Inggris, menghafal itu memang menjadi pembelajaran pada waktu kita sekolah. Padahal waktu kita mungkin SD pun kita akan ada EK pun kita akan mendapat pelajaran menggambar, menari, membaca puisi. Jadi hal-hal tersebut mungkin kurang diperhatikan. Jadi di sini untuk pembelajaran ke depannya, jika kita mau mengupdate untuk lebih menekankan di apa ya di gambar digital, saya akan menuntut rekan-rekan mahasiswa untuk bisa lebih menonjolkan imajinasinya. Itu syarat mutlak. Jadi kita mau bekerja di lingkup apapun yang menggunakan gambar digital, itu pasti kita membutuhkan imajinasi. Imajinasi itu yang dari tahun ke tahun, dari seusia kita, dari dengan hasil pergaulan kita, pasti akan bisa menambah peningkatan akan imajinasi kita. Itu yang pasti kita butuhkan untuk waktu-waktu ke depan. Oke, gimana? Bisa dibantu, Bu Santi? Nah, dari gambar digital itu seperti yang telah saya sampaikan ke hadapan
rekan-rekan mahasiswa, di situ tertulis proses teknologi gambar digital. Proses gambar digital itu mungkin sekarang itu rekan-rekan mahasiswa kemana-mana pun pasti akan membawa alat yang menghasilkan gambar digital. Itu pasti. Mungkin pada waktu-waktu saya dulu, mungkin di era-era tahun eh, 2000 ya, itu baru muncul namanya HP berkamera. Ya, itu sekitar tahun 2000. Karena saya tahun 98 atau 99 itu belum ada mungkin ada satu dua itu mungkin harganya juga mahal tapi mayoritas belum ada HP yang berkamera. Nah, saya hanya menggarisbawahi alat-alat untuk menciptakan gambar-gambar digital. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa sendiri mungkin nanti akan bisa menghubungkan apa yang saya maksud. Jadi gambar digital itu yang sekarang ini rekan-rekan mahasiswa bisa menciptakan lewat HP berkamera. Kemudian scanner atau kamera itu kameranya tersendiri seperti kamera DSLR atau kamera pocket itu bisa bisa rekan-rekan mahasiswa gunakan untuk menciptakan sebuah gambar digital. Nah, gambar digital itu yang setelah kita melakukan istilahnya penjepretan itu akan tersimpan eh, di sebuah storage. Mungkin yang storage mungkin rekan-rekan mahasiswa sekarang ini yang bisa dimengerti itu mungkin ada yang namanya flash disk, MMC. Kemudian sebelum ada flash disk atau MMC mungkin ada kepingan CD itu juga sebagai media storage untuk gambar-gambar digital yang rekan-rekan mahasiswa lakukan. Ya, dari gambar digital tersebut mungkin pula rekan-rekan mahasiswa bisa mencari tahu dari minimal gini aja deh, kayak kamera HP. Kamera HP itu tahun-tahun 2000 itu hasil jepretannya mungkin tidak sesempurna, mungkin jauh lebih di bawahnya HP-HP kamera yang saat ini yang mungkin rekan-rekan mahasiswa punyai. Jauh-jauh banget. Tapi di saat itu sudah merupakan hal yang sangat-sangat istimewa tanpa apa eh, tanpa mau mengkoreksi lagi. Wah, ini kurang ini, oh kurang ini. Itu sudah dengan kondisi seperti itu pun mungkin saya pun sendiri pada waktu itu sudah sangat-sangat bersyukur karena setiap kali saya kerja, saya tidak perlu membawa namanya kamera karena saat itu kameranya tersebut kamera pocket yang eh, hasil jepretannya pun kurang-kurang juga bagus. Lagi pula kemana-mana harus membawa dua alat untuk merekam semua aktivitas saya. Jadi gambar-gambar digital itu, setelah kita mendapatkan gambar di situ, kita akan tersimpan di storage, dan storage inilah yang akan diproses di komputer atau workstation. Workstation mungkin kayak apa ya, kayak pengumpulan data-data, pengumpulan gambar-gambar digital itu di situ. Jadi dari setelah diproses, kita akan mendapatkan
dan melalui alat yang namanya printer pun kita akan bisa melihat media digital, yaitu bisa dengan alat printer kita bisa melihat hasil dari gambar digital tersebut melalui yang kita lakukan dengan kamera HP kamera atau kamera-kamera DSLR atau apapun. Dan dari kamera dari pengumpulan atau processing tersebut bukan hanya lewat media printer, tapi hasil-hasil media itu bisa kita kumpulkan dalam satu file, itu bisa kita uh, sharekan, kita lihat dengan media TV monitor, ya. Jadi misalkan nih ada flash disk kita konekkan dengan komputer atau laptop, kemudian kita cari filenya, dan file tersebut yang berada di storage flash disk bisa kita lihat di media komputer tersebut. Jadi gambar-gambar digital itu akan prosesnya seperti itu, tanpa eh, tanpa proses yang rumit. Kita di sini mengandalkan alat-alat teknologi. Kalau gambar digital tersebut seperti itu untuk dalam pekerjaannya. Paham ya? Kemudian bisa dilanjut Bu Santi. Ya, ini saya lebih lebih fokuskan, yaitu gambar digital, perbedaan gambar digital dengan gambar manual. Gambar digital tersebut tadi yang sudah saya sampaikan itu kan akan memakai alat bantuan, yaitu berupa teknologi. Dan teknologi itu setiap tahun, setiap akan mengalami sebuah peningkatan. Ini gambar contoh yang saya ambil adalah pengambilan gambar digital tersebut itu melalui kamera. Nah, kamera yang pada waktu dulu, memakai kamera, kita memfoto, pada waktu dulu akan tersimpan di storage. Itu saja. Terstorage, kemudian pada waktu dulu lagi, storage tersebut ada yang namanya roll film. Nah, roll film ini yang kita mau lihat, kita akan melalui proses pencetakan. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa masih mengalami kondisi seperti itu. Jadi kita kalau kamera-kamera yang dulu, jadi kita memfoto, kemudian hasil foto tersebut kita simpan di storage namanya roll film itu, dan jika kita akan melihat, hasilnya kita akan melalui proses pencetakan dari film negatif dari gambar digital tersebut. Kemudian pada era-era sekarang pun mungkin adik-adik rekan-rekan mahasiswa bisa lihat pula mungkin juga sudah mempunyai yaitu kamera digital. Kamera digital itu secara fisik bisa kita lihat di kamera tersebut ada layarnya. Layar apa yang di hadapan kamera tersebut. Kita memfoto, kita akan lihat di layar tersebut, dan jika sudah memfoto memang terus tersimpan di storage. Storage-nya bisa berupa MMC, bisa mungkin ada, kalau flash disk belum ada, sebagian besar masih di MMC ya untuk kamera digital. Nah, dari kamera tersebut, digital tersebut
lewat layar kamera tersebut kita bisa langsung melihat hasil jepretan kita, hasil dari memfoto kita. Jadi tidak perlu mengalami proses pencetakan dulu kalau kita mau melihat gambar digital dari kamera, hasil kamera digital kita. Itu kita tidak perlu. Dan itulah yang namanya gambar digital yang selalu mengandalkan peralatan teknologi yang setiap tahun akan mengalami sebuah kesempurnaan untuk mendekati realita. Itu gambar digital. Kemudian gambar digital tersebut bisa kita memakai alat, mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa memakai apa ya, tab ya, tab atau iPad yang kita bisa dengan display yang lebar, kita bisa memakai iPad, kita bisa memfoto, kita bisa menjepret, eh, apa yang kita lakukan tersebut bisa langsung juga kita lihat di dalam layar iPad kita. Itu namanya gambar digital yang sekarang ini banyak rekan-rekan mahasiswa lihat. Kemudian untuk selanjutnya adalah gambar manual. Dari gambar-gambar yang saya sampaikan di sini jelas sangat-sangat berbeda peralatan-peralatannya dari gambar digital sebelumnya. Gambar manual itu gambar yang kita hasilkan lewat media tangan kita. Jadi hal tersebut sudah kita lakukan gambar manual itu waktu kita TK, SD, SMP, SMA. Mungkin penggunaan alat yang berbeda-beda pada waktu itu. Mungkin di TK kita akan menggunakan alat-alat hanya sebatas krayon, pensil berwarna. Jadi gambar-gambar tersebut bisa dihasilkan dengan karya tangan kita, lewat goresan-goresan tangan kita. Itu adalah gambar manual. Dan gambar-gambar manual tersebut eh, bisa menggunakan dari pensil, kemudian cat minyak, airbrush, dan media untuk hasil goresan kita. Kita bisa kita lewat kanvas, bisa lewat hanya selembar kertas. Mungkin kalau yang airbrush itu kan bisa kita apa ya? Kita airbrush itu kan banyak yang di media-media, rekan-rekan mahasiswa lihat itu kan kayak di bodi-bodi motor, bodi-bodi mobil itu sebagai airbrush untuk mempercantik tampilan-tampilan motor kita. Itu adalah gambar-gambar manual. Mungkin ada yang lewat tembok-tembok itu juga gambar manual, tapi dengan banyak aliran. Kalau yang di tembok-tembok itu kan namanya graffiti. Dia medianya besar, penggunaan alat gambarnya juga memakai cat semprot atau cat pilok ya. Itu langsung digambar di media yang besar kayak di tembok-tembok. Kemudian kalau kita memakai cat minyak itu kita cenderung di apa ya, di kanvas seperti lukisan-lukisan tersebut. Kemudian kalau media kertas kita mungkin bisa memakai freehand, memakai alat-alat ukur lainnya kayak penggaris, kayak siku, kayak busur.
Itu untuk lebih apa ya, lebih menyempurnakan untuk mempertegas garis-garis yang jika kita freehand itu kita tidak bisa. Eh, Mungkin sebelumnya saya jelaskan pula untuk freehand itu adalah garis yang kita buat, gambar yang kita buat tanpa bantuan alat-alat seperti garis, seperti bujur, siku itu tanpa alat-alat. Jadi kita freehand, kita membuat garis lurus selurus mungkin itu dengan tangan kita. Itu freehand tanpa bantuan alat-alat. Itu nggih. Kemudian bisa dibantu Bu Santi. Nah, ini ini contoh ya. Ini contoh gambar manual. Itu gambar yang pojok kiri atas itu adalah gambar yang namanya freehand. Dia membuat garis lurus semua gambar itu tanpa bantuan alat-alat. Rekan-rekan mahasiswa bisa lihat dulu. Kita tadi sudah saya jelaskan lebih mendorong kalau untuk gambar-gambar atau media-media apapun, entah media manual atau media digital, kita akan menggunakan namanya otak kanan untuk imajinasi. Ya, untuk imajinasi, rekan-rekan mahasiswa bisa lihat gambar manual yang saya sajikan ini. Kita mulai yang di kiri atas, itu adalah gambar freehand. Rekan-rekan mahasiswa amati goresan setiap garis yang dibuat oleh tangan. Kemudian terkumpul jadi satu dalam gambar. Itu akan mempunyai nilai tersendiri. Nilai tersendiri ini yang di kalangan pecinta gambar manual ini yang mempunyai nilai lebih. Nilai lebih. Karena tidak sembarangan orang yang mampu menciptakan gambar manual. Gambar manual tersebut bisa sangat mempunyai nilai tinggi jika gambar manual itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, jadi dari gambar-gambar manual itu kita akan tahu namanya penikmat seni. Ya, itu penikmat seni. Sehingga kalau sudah di kalangan tersebut, penikmat seni itu akan memberikan nilai lebih untuk hasil karya gambar manual kita. Ya, tolong adik-adik bisa lebih apa ya, menggunakan imajinasinya, rekam apa yang saya sajikan di sini, gambar-gambar manual. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membandingkan perbedaan dari gambar manual dengan gambar digital itu nanti seperti apa. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa membedakan mungkin dengan seiringnya teknologi pun gambar-gambar digital tersebut bisa hampir menyerupai gambar manual. Tapi gambar manual tidak bisa menyerupai gambar digital. Itu perbedaannya pula. Kemudian di gambar bawahnya selanjutnya itu adalah gambar manual juga. Itu yang tadi yang saya sebutkan itu adalah graffiti. Jadi memakai media besar seperti dinding-dinding tersebut, mungkin bahasanya sekarang lebih condong ke mural, ya. Ke mural atau graffiti itu sebenarnya hampir sama. Nah, media besar tersebut bisa dikerjakan
satu atau dua orang lebih. Karena gambar tersebut seperti yang kita sepakati tadi, gambar tersebut sebagai media penyampaian atau memvisualisasikan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Dengan media yang besar ini diharapkan hasil yang mau kita capai untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain itu bisa lebih mengena, lebih bisa masuk diterima di kalangan banyak orang. Jadi gambar-gambar eh, graffiti, mural itu lebih membutuhkan media yang sangat luas. Kemudian gambar di sebelah kanan itu adalah gambar manual, tapi dari gambar manual tersebut itu cenderung ke sebuah lukisan. Ya, dari gambar manual tiga tersebut, dari tiga yang saya sampaikan ini kan, ini memang gambar manual semua, tapi jenisnya lain-lain. Jadi mungkin tadi yang pertama itu yang saya sampaikan itu adalah gambar freehand. Itu dulu waktu saya zaman kuliah pun saya mengalami gambar-gambar freehand tersebut. Tangan saya itu harus apa ya, harus selemes mungkin untuk membuat namanya garis lurus tanpa ada bantuan alat yang namanya penggaris. Itu yang harus saya lakukan. Tidak boleh putus dalam jarak sekitar 20 cm. Itu garis freehand saya harus selurus mungkin. Tidak boleh kotor, tidak boleh putus. Dan diharapkan itu harus lurus, hampir menyerupai garis yang dibantu dengan alat. Itu freehand itu harus tersebut seperti itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa lihat gambar manual itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi dari freehand, dari graffiti, dari sebuah lukisan, dan lukisan yang sebelah tadi yang sebelah kanan ini mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa lihat kan, gambar itu hidup ya, hidup dengan biasan, ada pohon-pohon yang mungkin itu bisa kuning karena pembiasan dari lampu, lampu apa ya, lampu jalan, sehingga pohon-pohon itu mem, membiaskan warna-warna kuning dari lampu-lampu tersebut. Ya, gimana? Bisa merekam semua, bisa membedakan ya. Ini bisa terekam dulu ini gambar adalah gambar manual, gambar-gambar yang dihasilkan lewat imajinasi, sehingga gambar ini eh, terasa lebih ada jiwanya, lebih ada apa ya, eh, estetikanya, ada yang bisa ditonjolkan. Gambar ini terasa lebih hidup kalau untuk gambar-gambar manual. Kemudian untuk selanjutnya, nah setelah banyak yang saya sampaikan, keunggulan gambar-gambar manual itu bisa kita dapatkan. Ya, itu adalah gambar ekspresi kreatif. Gambar manual yang memberikan lebih banyak kebebasan artistik dan ekspresi kreatif bagi seniman untuk menghasilkan karya yang unik. Itu ekspresi kreatif, kebebasan artistik untuk ekspresi bagi seniman untuk menghasilkan karya yang unik ya. Kemudian karakter yang lebih alami. Gambar manual memiliki karakter yang lebih alami dan organik. Organik itu ya apa adanya, yang real. Karena setiap goresan tangan seniman itu akan terlihat. Jadi seniman-seniman tersebut, seniman satu dengan yang dua dengan yang tiga, itu
pasti berbeda. Goresan tangannya pun akan pasti berbeda. Mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin pernah melihat namanya pelukis tersohor juga kayak Raden Abdullah, kemudian Avandi, itu semua orang tahu mereka adalah pelukis, seniman. Tapi hasil karya yang beliau eh, kerjakan sangat-sangat berbeda karena lebih organik. Kalau kita melihat perbedaannya pasti akan melihat si Pak Effendi mungkin mempunyai ciri seperti ini, kemudian mungkin Raden Abdullah bisa mempunyai ciri yang berbeda lagi. Jadi itulah yang apa karakter yang lebih alami. Kemudian koneksi emosional. Melalui gambar manual, seniman dapat menyampaikan emosi dan cerita dengan lebih langsung, menciptakan koneksi yang kuat dengan penonton. Nah, itu adalah tugas penting dari sebuah seniman. Seniman dengan menciptakan gambar-gambar manual, sehingga dari gambar-gambar manual itu orang melihat gambarnya akan terbersit apa ya emosi manusia, akan penilaiannya dari gambar yang dihasilkan oleh seniman tersebut. Jadi gambar-gambar manual itu yang dibuat seniman bisa sampai ke penikmat seni. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat oleh seniman itu bisa turut dirasakan oleh eh, pengamat seni, orang yang melihat hasil karyanya. Kemudian yang halaman ke-10, nah ini ekspresi kreatif. Ini kreatif, jadi eh, lebih ke apa ya? Kreatif itu lebih ke yang tadi itu kan coba tadi yang halaman 9 Bu Santi, gambar manual ekspresif itu gambar manual yang memberikan banyak kebebasan artistik ekspresi seniman untuk menghasilkan yang karya yang unik. Ya, jadi gambar yang tadi halaman 10 itu kan lebih kreatif, artistik, ekspresi kreatif dengan penggunaan warna-warna yang cerah, dengan apa garis-garis yang tegas, dengan yang sesimpel mungkin. Itu ekspresi kreatif. Seperti gambar yang sebelah kiri itu kan yang di tengah, itu ekspresi kreatif dari mungkin dari seorang anak, anak kecil. Dia akan dengan ekspresifnya, dia akan berupaya apa ya, menyampaikan, oh saya di tepi pantai, kreatif. Ada matahari yang begitu panas, ada burung-burung, ada payung, ada dia bermain pasir. Jadi itu adalah ekspresi kreatif. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu ekspresi kreatif. Jadi dia dia melihat sebuah taman dengan gemerlap lampu, dengan basahnya mungkin setelah hujan. Jadi orang akan seniman tersebut akan menghasilkan karya yang mempunyai ekspresi yang kreatif. Jadi bias-bias daun-daun itu kan dari mungkin daunnya sudah kering, terbias dengan lampu-lampu taman, dia akan berubah warna. Ini contoh dari ekspresi kreatif. Dan untuk contoh selanjutnya, di halaman 11, ekspresif yang lebih natural. Ya, itu tadi yang keunggulan yang gambar-gambar manual tadi. Ekspresi yang lebih natural. Beda ya tadi yang ekspresif, yang kreatif itu beda dengan ekspresi yang lebih manual. Ekspresi yang lebih natural
itu gambar-gambar yang hampir menyerupai kondisi yang nyata, ekspresi yang lebih natural. Jadi dia lebih tegas dalam menggoreskan warnanya, garisnya. Dia lebih detail kalau untuk natural. Jadi untuk pohon yang kering gambar ini dengan kondisi air yang berwarna coklat dengan banyak yang eh, pohon-pohon yang merengas, ini lebih natural. Begitu pula gambar yang di sebelah kanan. Sebelah kanan itu gambar yang lebih natural, jadi lebih detail, lebih apa ya, hampir menyerupai kondisi yang sebenarnya. Itu yang lebih natural. Jadi dengan gambar yang tadi yang lebih efektif, itu kalau kita berbicara naturalnya, natural ini. Kemudian detailnya detail seperti ini. Jadi lihat di gambar itu ada matahari, ada yang di ujung sana, kemudian ada pohon, terciptalah sebuah bayangan, itu pasti. Dan itu berusaha disampaikan oleh pembuat gambar manual itu agar tersampaikan di uh, orang yang melihatnya. Jadi orang melihatnya itu tahu kondisi yang sebenarnya sedetail mungkin seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, gambar manual menimbulkan tadi adalah koneksi emosional, ya, koneksi emosional. Di sini saya tidak membahas uh, detail atau naturalnya, tapi saya lebih membahas ke koneksi emosional. Dari gambar yang sebelah kiri, itu ada gambar antara seorang ibu dengan anak. Ibu yang menggendong anaknya. Mungkin dari gambar tersebut, dari eh, yang mau disampaikan adalah, mungkin ini adalah sebuah pengorbanan seorang ibu untuk anak-anaknya. Perjuangan ibu untuk anaknya. Jadi kita bisa melihat, mungkin pelukis ini menyampaikannya seperti itu. Mungkin dia begitu menghormati ibunya, begitu menyayangi ibunya, begitu apa menaruh rasa cintanya ke ibunya, mengingat dia begitu disayang, di apa ya, istilahnya diistimewakan dengan pengorbanan seorang ibu. Nah, gambar ini akan menimbulkan koneksi emosional. Emosional yang dibangun oleh pelukis tersebut mungkin bisa tertangkap. Misalkan saya sebagai pengamat, saya akan minimal, saya akan teringat akan ibu saya. Oh iya, ibu saya bagaimana ya? Hanya dengan melihat gambar ini loh, saya mungkin bisa mengartikan, wah bagaimana ya ibu saya, bagaimana kondisinya, ya. Kemudian mungkin saya karena ibu saya juga sudah meninggal, mungkin di sini saya bisa flashback kembali. Oh ya, pengorbanan orang tua saya, pengorbanan ibu saya yang begitu besar untuk anak-anaknya. Oh ya, saya lama tidak mengunjungi makamnya, saya lama tidak mengiringi doa. Jadi ikatan koneksi emosional inilah yang diharapkan dari pelukis itu menyampaikan ke kita. Oh ya, kita harus selalu teringat kepada orang tua kita yang telah banyak begitu berkorban, banyak begitu tanggung jawab yang telah beliau, ayah ibu kita lakukan. Kemudian di gambar sebelah kanan, dari gambar manual, kita akan melihat koneksi emosional, yaitu apa? Itu adalah rasa
syukur kita. Kita bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita di sini berupaya tidak mengalami kondisi seperti bapak-bapak yang ada di gambar tersebut. Yang disampaikan oleh pelukis itu adalah bapak-bapak yang mengais sampah, mengais sisa-sisa makanan, sisa-sisa eh, apa ya, kayak alat-alat sekolah yang sudah tidak bisa dipakai lagi atau apapun. Dan orang tua bapak-bapak tersebut memang itu pekerjaannya. Tapi mungkin pula dia dari memungut sampah tersebut mempunyai apa? Punya sesuatu yang mungkin bagi orang itu sudah tidak ada artinya. Tapi bapak-bapak tersebut dengan melakukan tindakan tersebut juga mencari untung, juga apa masih berupaya apa yang sudah menjadi sampah orang lain tapi masih berguna buat dia. Dan gambar tersebut adalah yang disampaikan oleh pelukis tersebut adalah kita untuk selalu bersyukur apa yang telah kita punyai sehingga kita bisa menghargai apa yang sudah kita jeripayai. Itu yang dari gambar-gambar koneksi. Jadi keunggulannya itu banyak sekali. Nah, untuk selanjutnya, gambaran manual tersebut pun punya kelemahan. Kelemahannya sebenarnya ya memang apa ya, hanya pribadi pelukis itu sendiri yang bisa apa menutup kelemahannya. Jadi gambar manual itu akan melalui proses yang lebih lama. Ya, proses lebih lama. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa mungkin punya kenalan pelukis atau saudara punya saudara pelukis, dia akan dia akan mengedepankan adalah mood di mana mood itu akan mempengaruhi proses selesainya sebuah gambar manual. Jadi, wah saya enggak mood nih. Jadi dia harus berdasarkan mood. Kemudian yang kedua adalah kelemahannya adalah perbaikan yang sulit. Misalkan nih si pelukis sudah melakukan 2 hari nih melukis. Di tengah perjalanan dia moodnya sudah nggak connect. Akhirnya hari ketiga gambar yang dia lanjutkan sudah tidak sesuai apa yang diharapkan, apa yang dia maui. Akhirnya dia harus mengulang lagi dari nol, mengulangi dari awal lagi. Itu adalah perbaikan yang sulit. Karena setiap kali dia sudah melakukan goresan tangan, ya dia harus teruskan. Kalau itu tidak salah, dia harus mengulangi dari awal lagi. Kemudian kelemahan gambar mal yang ketiga adalah keterbatasan editabilitas. Jadi eh, itu hampir sama dengan perbaikan yang sulit. Jadi gambar manual itu sulit diubah atau diperbaiki setelah selesai karena keterbatasan kemampuan untuk mengedit goresan pada media tradisional. Jadi mungkin pelukis-pelukis itu setelah menggoreskan apa di kanvas sudah sekian lama, ternyata dia hasilnya nggak sesuai dengan dia nggak bisa maksimal. Jadi dia harus nggak bisa diedit kan, karena dia harus mengulangi lagi dari depan lagi. Kemudian halaman 14. Jadi untuk kemudian eh, kita akan memasuki pula dari gambar digital, ya. Jadi sebelumnya saya masuk ke gambar digital, rekan-rekan mahasiswa kan sudah bisa
punya gambaran ya, punya punya apa? Punya apa istilahnya itu poin tersendiri gambar manual itu seperti apa ya, gambar manual. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk sekarang saya akan masuk yaitu gambar digital. Nah, gambar digital inilah banyak keunggulan-keunggulan yang ada di era-era sekarang. Keunggulannya satu, itu pengeditan yang fleksibel. Beda dengan tadi yang gambar manual itu kan pengeditannya itu kan memang tidak bisa, sangat sulit. Karena dia harus mengulangi lagi dari tahap awal. Jadi pengeditan itu sangat tidak bisa dilakukan di gambar manual. Tapi kalau di gambar digital, pengeditan yang fleksibel itu kita bisa edit dengan variasi dengan karya-karya yang dengan cepat dan fleksibel. Kemudian ketepatan dan presisi itu keunggulan gambar digital. Gambar digital memungkinkan seniman untuk mencapai ketepatan dan presisi yang sulit dilakukan secara manual. Nah, di sini gini, ketepatan dan presisi yang sulit dilakukan secara manual, yaitu satu apa? Presisi, ya presisi. Mungkin orang akan menggambar sebuah kota dengan sedetail mungkin, dia tetap tidak bisa dengan gambar manual. Tapi dengan gambar digital, dengan peralatan yang lebih canggih, seperti yang kita bahas di depan, seperti kamera, seperti video, camcorder semua, itu akan kemudian kita cetak, itu akan menghasilkan ketepatan dan presisi yang sulit dilakukan secara manual. Jadi gambar digital itu lebih presisi dibandingkan dibandingkan dengan gambar manual. Kemudian keunggulan lain dari gambar digital adalah kolaborasi yang mudah. Dengan gambar digital, seniman dapat dengan mudah berkolaborasi dengan orang lain secara online dan menggabungkan karya mereka menjadi satu. Jadi gini, misalkan nih kita mempunyai teamwork lah, teamwork dari gambar digital, teamwork. Misalkan kita orang berlima, dengan gambar digital kita dengan berhentukan 5 kita akan menggambar namanya misalkan nih ini Punokawan. Punokawan itu kan eh, ada Semar, ada Gareng, Petruk, Bagong, 4 ya. Itu Punokawan itu kan mungkin si A membuat gambar Semar, mungkin si B gambar ini. Lah, dari gambar-gambar yang dihasilkan dari tim kita, kita bisa menggabungkan dengan jadi satu wadah, jadi satu media yang kita tata lagi, kita bentuknya si Semar seperti apa, bentuknya Petruk seperti apa, nanti kita gabungkan lagi dalam satu media. Jadi lebih gampang, lebih mempercepat waktu, dan kolaborasi kerjasama tim ini yang menjadi kuncinya untuk masalah ketepatan, masalah kolaborasi itu dengan orang lain secara online. Misalkan dari tim kita pun tidak dalam satu tempat, mungkin ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, tapi bisa disatukan secara online untuk menghasilkan karya mereka untuk menjadi satu. Ya, itu keunggulan gambar digital. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya maksudkan. Ini saya beri contoh lagi untuk pengeditan yang fleksibel, pengeditan ya, pengeditan. Nah, pengeditan di sini saya memberi contoh seperti ini. Ada gambar seorang wanita berada di tepi pantai. Mungkin gambar ini seperti apa adanya, seperti natural saja. Tapi di tangan seseorang, gambar tersebut bisa diedit sesuai dengan kemauannya dia ingin seperti apa. Padahal gambar ini kan gambar hanya orang wanita yang berdiri di tepi pantai. Tepi pantai ini ya
berdiri loh ya, berdiri di tepi pantai. Kemudian dari diedit lagi ya, dari seniman yang gambar dari itu, dia ingin menambahkan nuansa air, nuansa background, dan nuansa langitnya pula. Kemudian dengan pengeditan yang dilakukan itu eh, akan menjadi satu gambar yang mempunyai nilai arti tersendiri. Kemudian ketepatan dan presisi ya di situ. Di situ ada wanita berpakaian suku Dayak yang di foto di atas batu dengan background yang hutan. Mungkin gambar ini lebih lebih natural, tapi di tangan orang yang mempunyai tujuan tersendiri untuk mengangkat dengan tema pakaian suku Dayaknya ini, dia akan menghapus dari background wanita tersebut. Dia akan membuat lebih blur background tersebut, kemudian dia lebih menonjolkan pakaian dari pakaian adat itu. Jadi lebih detailnya itu dia ada. Jadi kalau gambar yang sebelah itu kan orang akan melihat itu satu gambar. Tapi kalau di gambar yang sebelah kanan dengan ketepatan dan revisi yang baik, dia bisa menonjolkan pakaian adat dari suku Dayak. Ya, itu yang ketepatan dan presisi. Kemudian selanjutnya untuk kolaborasi yang mudah, ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kita punya teamwork yang bisa kolaborasi dimanapun teamwork kita berada dengan hasil apapun dan bisa kita satukan dengan satu media secara online. Itu adalah kolaborasi yang indah. Jadi teamwork yang kita bangun akan menghasilkan dalam satu media secara online. Ya, itu ya. Kemudian halaman selanjutnya. Nah, dari gambar digital sendiri itu mempunyai kelemahan. Kelemahan. Nah, satu yang saya sampaikan adalah jika kita mau menghasilkan gambar digital, kita akan ketergantungan pada teknologi. Ya, gambar teknologi sangat digital sangat tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak sehingga kerusakan dan kegagalan teknis dapat menghambat proses kreatif. Itu. Jadi gambar digital tersebut sangat tergantung dengan perangkat keras. Misalnya kayak sinyal, kemudian kayak apa ya, kayak pixelnya untuk gambarnya, dari ketajaman dari lensanya, itu ketergantungan. Dan semua itu setiap tahunnya akan mengalami perbaikan. Dan jika kita bekerja di dalam lingkup sebuah gambar digital, kita harus bisa selektif memilih alat-alat yang bisa kita gunakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kita tidak perlu mengupdate segala peralatan kita. Kemudian